Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendaki jadi-jadian. Kepengen jadi pendaki. Oke, baik. Pada video kali ini, itu gue mau mereview Killmate Insulate Static V. Jadi alat ini itu digunakan untuk bobok-bobok cantik di gunung atau dimanapun. Mau pakai rumah juga bisa gitu ya. Namun bagaimana sih kira-kira alat ini, apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya, dan apakah worth it kita beli untuk digunakan di gunung-gunung Indonesia? Baik, tonton video ini sampai habis ya, dan jangan lupa subrek karena subrek itu gratis. Mari kita eksekusi. Killmate Sleeping Pad. Ini adalah yang model static V. Nah, jadi fungsinya untuk tidur, bobo cantik. Ya, untuk main air jadi perahu bisa juga. Oke, jadi Killmate ini itu adalah sebuah, menurut saya itu sebuah pengembangan ya dari matras-matras biasa ya, karena untuk produk Killmate ini itu dia melewati yang namanya itu R&D, Research and Development, yang dia itu meneliti mengembangkan suatu produk bagaimana nih si penggiat alam itu saat dia istirahat itu dia itu nyaman, dan saat bangun pagi itu dia itu seger ya. Akhirnya mereka berinovasi lah, akhirnya muncullah produk seperti ini ya. Dan memang pengalaman saya yang saya rasakan ya memang sangat nyaman ya. Bangun pagi kita bangun itu seger menggunakan ini, dan malamnya pun badan itu yang awalnya pegel tidak tambah pegel, dan bahkan kita itu menjadi lebih hangat ya. Dia melindungi kita itu dari dingin yang dari bawah nih, memberikan kita kehangatan. Untuk dimensi, beratnya 700 gram, cukup ringan, dan untuk dimensi packing itu 13 cm dikali 20 cm, dan adapun untuk dimensi sleeping padnya ini dengan panjang itu 183 cm dan lebar itu 58,4 cm, dan adapun untuk ketebalan setelah kita tiup yaitu 6,4 cm, dan untuk saran penggunaan maksimal tinggi orang adalah 180 cm dan beratnya sih mungkin 100 kg ya. Dan untuk harga dari Static V ini teman-teman bisa lihat di Tokopedia ya, dan ini tuh harganya yang saya lihat di Killmate Indonesia itu 1,6 juta. Mahal ya. Ya, dan untuk seri Killmate yang lain, teman-teman bisa lihat nih di Tokopedia-nya Killmate Indonesia. Ya, di sini kita lihat ada berbagai macam warna, bentuk, nama ya, dan harganya pun berbeda ya. Dan saran saya sih ya pilih sesuai dengan budget tentunya. Kemudian pilih sesuai dengan selera, misalnya budgetnya cukup sekian juta, ya pengen warna merah ya belinya ini. Jadi baca benar-benar deskripsi yang ada di toko tersebut. Sekarang saya akan mencoba untuk membukanya, dan ini adalah tempatnya ya, dan di dalamnya itu ada tempat untuk penyimpanan repair kit, dan itu dia itu ada pullernya ya. Dan ini kita buka dari lipatannya. Kemudian untuk meniupnya ini kita buka dulu ya valve-nya ya. Dan untuk jumlah tiupan sampai sleeping pad Killmate ini itu full yaitu 10 sampai 15 tiupan, dan tergantung tenaga juga ya. Ya kalau teman-teman kuat ya bisa lebih cepet, dan keseringan kan ngap-ngapan ya. Ya, dan ini sudah selesai dan saya mencobanya, dan ya nyaman. Saya pas di tengah ya sudah sering saya gunakan juga ya. Dan pastikan ya tidak ada kebocoran dan lain-lain. Kemudian untuk fitur-fiturnya, yang pertama adalah ergonomic V-camber design. Jadi bentuk V di bagian tengah ini memberikan kita kenyamanan apapun gaya tidur kalian, baik miring, tengkurap, dan rebahan. Sirkulasi udara sangat bagus dibuatnya sehingga tetap sejuk di badan kita. Kemudian side rails. Jadi dengan fitur ini memberikan kestabilan posisi pengguna agar tetap di tengah. Kemudian untuk depth weld patterning, dia ini tidak seperti sleeping pad lainnya yang rata ya. Jadi fitur ini memberikan tambahan area ya, yang membuat belakang kita itu sedikit terangkat dan tidak langsung menyentuh dasar sehingga dapat meningkatkan kehangatan. Kemudian Killmate sintetik insulasi, jadi ringan, lentur, dan tahan lama. Insulasi sintetis yang canggih di dalamnya dapat memperlambat perpindahan udara antara atas dan bawah sehingga meningkatkan kehangatan. Dan untuk valve-nya itu tekan untuk menutup, tarik untuk membuka, dan putar ke kanan untuk mengunci. Begitulah cara penggunaannya. Kemudian
Kita juga mendapatkan repair kit yang dapat kita gunakan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil. Ya, kita juga mendapatkan lemnya ya. Dan kemudian untuk bahan atas bawah dari Climate ini itu adalah 75D polyester fabric atau fiber polyester yang level 75D. Air value, ukuran daya tahan barang terhadap panas atau meredam perpindahan panas. Semakin tinggi nilainya, semakin baik barang itu dalam meredam panas. Kemudian di sini kita tes menggunakan air dan bisa kita lihat sebenarnya barang ini itu dia tidak tahan air ya. Air itu tetap membasahi area permukaannya namun dia tidak tembus ke belakang. Atau juga ini bisa dijadikan pelampung saat kita berenang di danau ya. Dan ini kita coba atas dan bawah. Yang dua-duanya itu berbahan 75D polyester ya. Kemudian saat kita ingin melakukan penyimpanan ya kita buka dulu valve-nya, kemudian kita keluarkan anginnya. Bisa dilakukan dengan seperti ini ya, atau kita lipat-lipat secara menggulung seperti ini. Ini mungkin lebih efektif ya dalam mengempeskan Climate ini. Kemudian kita lipat bagi 3 ya agar nanti saat kita packing ke tempatnya itu muat. Kemudian kita gulung sebelum kita packing dan pastikan valve-nya itu paling ujung ya biar tidak tertekan kalau kita taruh di dalam. Dan setelah itu kita masukkan ke tempatnya dan kita tarik pullernya untuk menutup dengan rapat agar Climate kita ini awet dan tidak tergores apapun selama di packing. Jadi untuk kelebihannya, yang pertama packingan kecil dan ringan, cocok untuk ultralight hiking atau yang suka ringan-ringan. Nah, kemudian yang kedua itu dengan teknologi V-chamber dan side railnya atau yang sesuai dengan fitur-fitur yang saya jelaskan tadi itu membuat tidur kita itu menjadi nyaman. Jadi saat kita itu bangun pagi, itu badan kita itu segar ya. Karena kan kita kan pendakian udah capek nih, pegel dan lain-lain nih, dan kita membutuhkan istirahat yang maksimal ya. Jadi untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Oke, kemudian untuk kelebihan lainnya itu dia seperti alat ini itu memberikan kita itu selain kenyamanan juga kehangatan. Kehangatan. Ingat ya, kehangatan dari alat ini ya, bukan kehangatan dari lain-lain ya. Ada satu kelebihan yang menurut saya itu paling penting, yaitu lifetime warranty, yaitu garansi seumur hidup. Nah, namun untuk prosedurnya yang saya tahu, yang saya baca-baca di Tokopedia, yang pertama itu adalah klaim toko. Nah, jadi untuk mengklaim barang ini apabila ada kerusakan atau tidak cocokan, maksudnya itu untuk kerusakan pabrik ya, bukan kerusakan karena kesengajaan kita. Ya, jadi cara klaimnya itu adalah yang pertama, jangan lupa saat kalian unboxing ini alat, itu rekam, tes dan cek ya. Kemudian kalian bisa menjadikan video tersebut itu sebagai bukti ke tokonya bahwa barang yang mereka kirim itu rusak. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk klaim terhadap Climate itu sendiri, apabila misalnya ini oh ya ternyata jahitannya itu lepas atau mungkin valve-nya rusak ya, mungkin akibat dari kerusakan pabrik ya. Nah, kalian bisa mengklaimnya juga melalui toko yang kalian beli alat ini. Nah, jadi nanti itu biasanya itu kita disuruh membayar ya mungkin sekitar 20% atau 50% ya. Jadi tergantung tokonya ya. Nah, jadi saat proses klaim itu kita hubungi tokonya, nanti tokonya yang akan mengganti alat ini dan dia akan mengurusnya ke seller di luar negeri sono ya. Ya, jadi pada intinya untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca dengan detail ya deskripsi life warranty barang ini di seller yang kalian beli, misalnya di Tokped atau di Bukalapak ya. Dan untuk build quality-nya itu sangat bagus pol, 75D ya, polyester ya. Dan kemudian alat ini itu menurut saya itu worth it ya digunakan di gunung-gunung Indonesia. Terlepas dari harganya yang mahal ya. Kalau bisa mah dimurahin ya Climate Indonesia ya. Dan kemudian saat kita itu packing di keril itu maksimal ya. Jadi ini tidak makan tempat. Kemudian yang terakhir itu niupnya itu cepet. Kalau nggak ngap-ngapan ya kalau ngap-ngapan juga. Ya kira-kira itu kelebihannya ya. Oke baik, yang tadi kan itu kelebihannya ya. Sekarang kekurangannya nih. Oke, yang pertama harganya mahal. Berdoa aja harga dolar itu turun ya. Yang ini harganya 1,6 juta ya. Kemudian
kita niup itu butuh tenaga. Jadi kalau dia itu yang suka ngap-ngapen ya berat juga niup-niup ginian ya. Oke, kemudian yang ketiga itu dia rentan. Jadi teman-teman yang sambil ngerokok nih di tenda nih, terus sambil masak, godain, modus dan lain-lain, nggak terasa nih rokok jatuh nih, bocor. Kemudian main-main pisau nih, kena, bocor. Oke, baik, itulah tadi kekurangannya ya. Jadi kalau menurut saya alat ini itu layak buat kita gunakan. Namun kita balik lagi ke budget masing-masing teman-teman nih. Ya jangan maksain buat beli ginian. Ya pakai matras biasa pun nggak masalah gitu kan. Namun kalau punya budget lebih, rezeki lebih, amin, bisa beli ini. Baik, mungkin itu saja ya informasi yang bisa saya berikan tentang Killmeet ini. Semoga membantu. Dan jangan lupa subrek ya, karena subrek itu gratis ya. Jangan lupa jaga alam, jaga diri. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.